Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu kisah menarik dan menakjubkan yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah kisah Nabi Musa bersama Samiri, yang mana Samiri mengajak Bani Israel untuk membuat patung anak sapi dan menyembahnya setelah Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka dari Fir'aun dan bala tentaranya dan mengeluarkan mereka dari Mesir melewati Laut Merah. Satu hal yang sangat mengejutkan, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memperlihatkan mukjizat Nabi Musa dan bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala langsung kepada mereka dengan terbelahnya air laut sehingga mereka bisa menyeberanginya. Tetapi kemudian mereka malah melakukan perbuatan syirik, yang mana perbuatan tersebut adalah dosa terbesar yang ada di muka bumi. Bagaimanakah akhir kisah dari Samiri tersebut? Dan kenapa Nabi Musa alaihissalam tidak menghukumnya dengan hukuman yang sama sebagaimana yang beliau terapkan kepada Bani Israel yang menyembah patung itu? Serta siapa sebenarnya Samiri sehingga dia bisa membuat patung yang mengeluarkan suara tersebut? Setelah Allah SWT menjanjikan kepada Nabi Musa untuk menurunkan kitab Taurat kepadanya, Allah SWT memerintahkan kepada beliau untuk berpuasa selama 40 hari. Kemudian meninggalkan kaumnya untuk bermunajat kepada Allah SWT di tempat yang terletak jauh dari kaumnya. Maka Nabi Musa pun berpuasa selama 40 hari dan meminta saudaranya, yaitu Nabi Harun, untuk menggantikan beliau dalam memimpin Bani Israel, memberikan arahan dan mencegah mereka dari melakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kemudian Nabi Musa pergi untuk menemui Allah Subhanahu wa taala. Di antara Bani Israel tersebut ada seorang lelaki yang dikenal dengan nama Samiri. Dia adalah seorang munafik yang menampakkan keimanannya kepada Allah dan Nabi-Nya, tapi pada hakikatnya dia tidak beriman kepada Allah dan Nabi Musa. Di tempat yang telah dijanjikan, terjadilah peristiwa yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Al-Quran, ketika Nabi Musa meminta kepada Allah agar dia dapat melihat Allah SWT secara langsung. Allah SWT berfirman, وَلَمَّا جَاءَ مُوسَى لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تَرَانِي وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ. Dan ketika Musa datang untuk munajat pada waktu yang telah kami tentukan, dan Tuhan telah berfirman langsung kepadanya, Musa berkata, "Ya Tuhanku, tampakkanlah dirimu kepadaku agar aku dapat melihat engkau." Allah berfirman, "Engkau tidak akan sanggup melihatku, namun lihatlah ke gunung itu. Jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya engkau dapat melihatku." Maka ketika Tuhannya menampakkan keagungannya kepada gunung itu hancur luluh dan Musa pun jatuh pingsan. Setelah Musa sadar, dia berkata, "Maha suci engkau, aku bertaubat kepada engkau dan aku adalah orang yang pertama-tama beriman." Di tempat itu juga Allah SWT menurunkan Taurat yang ditulis di atas lembaran-lembaran khusus. Ketika Nabi Musa hendak pulang ke kaumnya, Allah SWT memberitahu bahwasanya Samiri telah menyesatkan kaumnya, menghasut mereka untuk menyembah patung sapi dan menyekutukan Allah SWT. Allah SWT menceritakan tentang hal tersebut dalam firman-Nya. قال فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري. Dia Allah berfirman, "Sungguh kami telah menguji kaummu setelah engkau tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri." Maka Nabi Musa pun marah kepada kaumnya. Dia pulang tergesa-gesa dari tempat tersebut. Samiri sendiri telah menghasut Bani Israel untuk membuat patung sapi dari emas yang mereka kumpulkan dari perhiasan-perhiasan yang mereka miliki. Samiri berkata kepada Bani Israel bahwa harta perhiasan yang mereka ambil dari Fir'aun dan bala tentaranya ketika mereka kabur dari Mesir tersebut adalah harta yang diharamkan bagi mereka.
Dia berkata kepada mereka, "Kumpulkanlah harta perhiasan yang kalian ambil dari Fir'aun dan bala tentaranya, agar kalian terlepas dari perbuatan dosa." Setelah perhiasan emas tersebut terkumpul, Samiri kemudian meleburkannya dan membuat sebuah patung sapi dari emas tersebut. Selain itu, Samiri juga menambahkan satu kepal tanah yang diambil dari bekas pijakan kaki kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril ketika menyertai mereka keluar dari Mesir. Ketika peristiwa tersebut, Samiri melihat kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Maka dia pun berniat untuk mengambil segenggam tanah dari bekas pijakan kuda tersebut. Setelah tanah tersebut dicampurkan dalam pembuatan patung, patung tersebut mengeluarkan suara yang menjadikan Bani Israel kagum atasnya. Allah SWT berfirman, فأخرج لهم عجلا جسدا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. Kemudian dari lubang api itu, Samiri mengeluarkan patung anak sapi yang bertubuh dan bersuara untuk mereka. Maka mereka berkata, "Inilah Tuhanmu dan Tuhannya Musa," tapi Musa telah lupa. Samiri pun meyakinkan kepada Bani Israel bahwa patung tersebut adalah Tuhan mereka dan Tuhannya Musa, tetapi Nabi Musa telah lupa, sehingga dia sedang mencari Tuhannya di tempat yang lain. Bani Israel pun akhirnya mengelilinginya dan menyembah patung tersebut. Mereka menari dan bersuka cita karena patung tersebut. Disebutkan bahwa patung tersebut mengeluarkan suara tiap kali ada hembusan angin yang bertiup, yang dengan hal itu Samiri dapat menipu kaumnya Nabi Musa. Sesampainya Nabi Musa kepada kaumnya dan beliau melihat hal yang mereka lakukan dari perbuatan haram dan kesyirikan berupa penyembahan kepada patung, Nabi Musa pun bertambah marah. Beliau melemparkan lembaran Taurat yang dipegang, kemudian menghadap kepada mereka dan mencela perbuatan mereka. Nabi Musa alaihissalam mengingatkan kepada mereka akan azab Allah yang ditimpakan bagi orang yang melakukan perbuatan durhaka kepada Allah, apalagi melakukan perbuatan syirik, menyekutukan Allah dengan selainnya. Allah SWT berfirman, قال يا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفطال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم غضب من ربكم فأخلفتم موعدي. Musa berkata, "Wahai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu satu janji yang baik? Apakah terlalu lama masa perjanjian itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan Tuhan menimpamu? Mengapa kamu melanggar perjanjianmu dengan aku?" Mereka pun menjawab bahwa mereka tidak berniat untuk menyelisihi Nabi Musa, tetapi Samirilah yang menipu mereka dan menjerumuskan mereka ke dalam kesesatan tersebut. Dia pula yang meminta perhiasan emas dari mereka, kemudian membuat patung sapi dari perhiasan emas itu. Nabi Musa alaihissalam kemudian mendatangi Nabi Harun, menyalahkannya dan merasa sedih atas peristiwa yang terjadi di kalangan Bani Israel ketika beliau pergi. Karena marahnya, Nabi Musa menarik kepala Nabi Harun dan menyeret jenggotnya. Maka Nabi Harun pun menjawab, "Wahai saudaraku, sesungguhnya aku telah menasihati dan memberi peringatan kepada Bani Israel. Tetapi mereka tidak mau mendengar perkataanku, bahkan mereka hampir-hampir membunuhku." Allah SWT menceritakan kisah tersebut dalam firman-Nya, ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. Dan ketika Musa telah kembali kepada kaumnya, dengan marah dan sedih hati, dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh Taurat itu dan memegang kepala saudaranya, Harun, sambil menarik ke arahnya. Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku.
Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim. Nabi Harun alaihissalam pun telah memperingatkan Bani Israel agar tidak menyembah patung itu, karena Allah SWT akan menurunkan azabnya jika mereka melakukan perbuatan syirik. Mereka menjawab bahwa mereka tidak akan meninggalkan peribadatan kepada patung sapi tersebut sampai Nabi Musa kembali kepada mereka. Nabi Musa akhirnya melepaskan saudaranya Nabi Harun, kemudian berdoa kepada Allah SWT agar merahmati Nabi Harun setelah tahu apa yang dilakukan kaumnya terhadap beliau. Setelah itu Nabi Musa alaihissalam mendatangi Samiri dan berkata kepadanya, "Apa yang telah kamu lakukan? Kamu telah menipu Bani Israel dan menyesatkan mereka dengan menyekutukan kepada Allah SWT." Samiri pun menjawab, "Wahai Musa, aku telah melihat sesuatu yang tidak dapat dilihat oleh Bani Israel. Pada hari di mana Fir'aun ditenggelamkan, aku melihat ada seekor kuda yang ditunggangi oleh malaikat Jibril. Kuda tersebut berjalan di atas tanah, dan setiap tanah yang diinjak oleh kaki kuda tersebut, tanah itu berubah menjadi subur dan hijau. Maka aku pun ingin untuk mengambil bagian tanah yang diinjak oleh kuda itu, kemudian aku sembunyikan di sakuku, yang kemudian aku gunakan tanah itu sebagai campuran dalam pembuatan patung sapi ini." Allah SWT berfirman, قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. Dia, Musa, berkata, "Apakah yang mendorongmu berbuat demikian, wahai Samiri?" Dia, Samiri, menjawab, "Aku mengetahui sesuatu yang tidak mereka ketahui. Jadi aku ambil segenggam tanah dari jejak Rasul, lalu aku melemparkannya ke dalam api itu. Demikianlah nafsuku membujukku." Nabi Musa alaihissalam kemudian menghukum Samiri dengan mengusirnya serta menyatakan bahwa sepanjang hidupnya dia tidak akan berinteraksi dengan siapapun. Nabi Musa alaihissalam juga melarang Bani Israel untuk mendekati Samiri. Beliau juga menyebutkan bahwa Samiri akan mendapatkan azab yang pedih di hari kiamat nanti. Allah SWT berfirman, قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه. Dia, Musa, berkata, "Pergilah kau, maka sesungguhnya di dalam kehidupan di dunia engkau hanya dapat mengatakan jangan menyentuh aku, dan engkau pasti mendapat hukuman yang telah dijanjikan di akhirat yang tidak akan dapat engkau hindari." Nabi Musa alaihissalam kemudian mengangkat patung itu dan meleburkannya kembali dengan api sampai meleleh. Kemudian beliau membuangnya ke lautan. Nabi Musa alaihissalam kemudian memerintahkan Bani Israel untuk meminum dari air lautan. Maka orang-orang yang telah menyembah patung itu berubahlah mukanya menjadi kekuningan, sebagai tanda bahwa mereka telah melakukan perbuatan dosa terbesar tersebut. Allah SWT mengabarkan bahwa orang-orang yang telah menyembah patung sapi itu mereka akan mendapatkan murka dan hukuman dari Allah SWT. Allah berfirman, Innal ladzina ittakhadhul ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahannya kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Allah SWT kemudian menurunkan ketetapannya bahwa bagi orang-orang yang telah menyembah patung itu hukuman mereka adalah dibunuh, sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam firman-Nya, وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, "Wahai kaumku,
kamu benar-benar telah menzalimi dirimu sendiri dengan menjadikan patung anak sapi sebagai sesembahan. Karena itu bertobatlah kepada penciptamu dan bunuhlah dirimu. Itu lebih baik bagimu di sisi penciptamu. Dia akan menerima tobatmu. Sungguh, dialah yang maha penerima taubat, lagi maha penyayang. Maka hukuman mati pun dijalankan. Orang-orang yang telah melakukan perbuatan dosa syirik itu kemudian mengambil senjatanya dan saling membunuh. Disebutkan bahwa pada waktu itu, orang-orang yang terbunuh jumlahnya mencapai 70.000 orang. Setelah kemarahan Nabi Musa alaihissalam mereda, beliau kembali mengambil Taurat yang sebelumnya beliau lemparkan ketika sampai kepada Bani Israel. Nabi Musa pun mengajarkan isi Taurat tersebut kepada Bani Israel, serta mengingatkan kepada mereka untuk mentaati aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kitab tersebut. Al-Alamah Ibnu Ashur menjelaskan alasan kenapa Samiri tidak dihukum mati sebagaimana para penyembah berhala adalah karena dua kemungkinan. Yang pertama, karena Samiri bisa jadi bukan merupakan bagian dari Bani Israel, sehingga syariat Nabi Musa tersebut tidak berlaku untuknya. Yang kedua adalah karena Nabi Musa tahu bahwasanya Samiri tidak diharapkan lagi untuk menjadi orang baik, maka dia pasti akan mendapatkan siksaan dari Allah SWT di akhirat. Sebagaimana yang Allah SWT sebutkan dalam surat Yunus, Innal ladzina haqqat 'alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul 'adzabal alim. Sungguh orang-orang yang telah dipastikan mendapatkan ketetapan Tuhanmu tidaklah akan beriman, meskipun mereka mendapatkan tanda-tanda kebesaran Allah hingga mereka menyaksikan azab yang pedih. Sebagaimana Abu Lahab yang telah divonis celaka oleh Allah SWT dalam Al-Quran semasa hidupnya. Nabi Musa alaihissalam sendiri mengetahui tentang hal tersebut melalui wahyu yang diwahyukan oleh Allah SWT. Al-Alusi menjelaskan, hikmah dari hukuman Samiri atas perbuatannya dengan pengusiran tersebut adalah sebagai kebalikan dari niat yang dia inginkan. Ketika Samiri ingin untuk menampakkan dirinya agar orang-orang mengagungkannya dan mematuhinya, maka Allah SWT menghukumnya dengan sebaliknya, yaitu Samiri dihinakan dan dijauhi oleh manusia. Adapun alasan kenapa Samiri bisa melihat malaikat Jibril beserta kudanya yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dari Bani Israel, maka hal tersebut sudah kami jelaskan pada video yang lain di channel ini. Inilah kisah Samiri beserta Bani Israel yang menyembah patung sapi setelah sebelumnya mereka melihat mukjizat yang ditampakkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam. Samiri sendiri merupakan ujian yang diberikan oleh Allah SWT kepada Bani Israel untuk melihat siapa orang yang benar-benar beriman kepada Allah dan siapa yang kufur terhadapnya. Jika Anda menyukai video ini, maka kami ingatkan untuk klik tombol like dan juga subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kepada kami untuk menyajikan video-video bermanfaat lainnya kepada Anda. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.